Halo Kak Novi, halo salam kenal. Thank you banget udah meluangin waktu buat sharing-sharing nih ke teman-teman di Titik Tumbuh. Nah, mungkin sebelumnya Kak Novi boleh nggak ceritain dulu nih sedikit perkenalin diri. Sebenarnya Kak Novi itu siapa dan Kak Novi ini kesibukannya apa gitu? Sebenarnya Novi ya, Oh iya, sorry. manusia biasa. Awalnya aku tuh sebenarnya full time-nya di e-commerce, kerja di salah satu e-commerce di Indonesia. Terus sekarang lagi setahun kebelakang ini lagi merintis jadi ceritanya jadi content creator di TikTok gitu sih. Jadi sekarang istilahnya jadi kayak double job gitu ya. Jadi dari pagi sampai sore kerja kantoran, sore ke malamnya jadi Content creator. Share dong, kontennya namanya apa? Kontennya namanya Kamus Makanan Online, ada di TikTok. TikTok. Sekarang sih baru satu platform aja. Kamus Makanan Online ini itu salah satu media yang sekarang tuh lagi viral banget lah di TikTok. Kalian pasti kalau misalkan kayak nyari makanan tuh sering banget lah pasti ngelewat itu. Nah, Wah, terima kasih banyak loh. Amin. Kak, boleh nggak sharing sedikit nih cerita awal mula ngerintis Kamus Makanan Online tuh gimana sih? Oke. Sebenarnya dulu iseng-iseng aja sih main TikTok. Dulu kan 2020 tuh pandemi tuh, jadi lebih banyak ngabisin waktu depan handphone. Terus akhirnya ya udah download TikTok. Dan kebetulan waktu itu kenapa bisa makanan? Jadi ceritanya tuh aku kan dulu ngekos. Jadi setiap hari itu pesen makanan online tuh. Kenapa makanannya? Dan saya makanya Kamus Makanan Online karena dulu basicnya itu aku makanan-makanan yang dibeli di ojol gitu. Karena setiap hari kan gak masak, makan pasti pesan lewat platform online kan. Terus akhirnya iseng di videoin, ternyata bikin kompilasi nih urutan mana aja yang biasa aku pesen. Ternyata viral. Karena mungkin itu ya salah satu yang konten yang relate ke orang-orang dan shareable dan bisa di-save itu tuh kayak gitu. Jadi kayak kontennya mungkin bermanfaat ya pada waktu itu buat orang-orang kan kadang kita suka lama scroll cari makan kan itu salah satu mungkin konten yang membantu. Kadang buat makan aja sebenarnya kita butuh inspirasi lah ya. Bingung mau makan apa tiap hari. Bener. Karena saking banyaknya kan jadi bingung banyak pilihan kita pasti pengen tahu apa sih yang kira-kira udah dicobain sama orang terus kata orang itu enak pasti kita pengen coba juga kan gitu kurang lebih. Kak boleh spill gak nih Kak kira-kira Kakak kan sekarang tuh banyak banget lah kayak share tentang brand-brand makanan di media Kakak. Nah itu kira-kira sehari itu biasanya bisa berapa brand sih Kak yang tag in atau kerjasama gitu? Sehari biasanya 2-3 tempat sih. 3 tempat. Itu biasanya tergantung ganjil genap biasanya karena kendaraan sendiri kan jadi kayak harus disesuaikan sama biasanya disesuaikan sama jadwal meeting. Biasanya kalau meetingnya lagi padat ya paling cuma satu karena kan baru bisa after office kan visitnya gitu. Kakak tuh sebenarnya ada nggak sih Kak kayak kunci sukses atau kayak misalkan tips bikin konten supaya viral gitu? Karena kan konten Kakak tuh beneran banyak banget kayak yang viral banget yang di TikTok kan. Saya ada nggak sih kayak tipsnya atau kunci suksesnya gitu? Nah sebenarnya to be honest dari awal sampai sekarang tuh setiap bikin konten nggak pernah ngejar yang namanya pokoknya konten ini harus viral gimana pun caranya gitu. Kayak nggak pernah kayak gitu, bener-bener ngalir aja kayak biasa. Mungkin kalau misalnya boleh sharing, kalau misalnya konten kita pengen dikenal gitu, lakuin aja kayak apa yang abang kayak punya ciri khas tersendiri lah. Jangan ikut-ikut kayak orang misalnya nih kalau di case aku. Kan kalau misalnya food vlogger itu identiknya kayak makannya heboh, harus semangat banget. Coba kalau lihat konten aku tuh makan tuh datar banget, parah, nggak ada ekspresi kan. Tapi justru itu yang bikin orang tuh kayak, oh ini inget nih, ini Inop nih, kontennya Inop nih kayak gini, gitu-gitu. Jadi kayak mungkin lebih ngerasa personalnya deket, terus kayak nggak menipu dalam tanda kutip gitu ya. Gitu berarti sih. secara nggak langsung kayak harus punya identity lah ya dan harus autentik lah ya maksudnya. Bener. Dan jangan gampang kebelok-belok sama tren lah gitu. Kayak misalnya sekarang kan lagi banyak misalnya harus mukbang yang parah, seru banget. Itu kan sebenarnya ada marketnya, tapi kan kalau misalnya kitanya emang nggak cocok, nggak usah maksain karena nanti jatuhnya malah kayak maksa gitu. Cari ininya lah apa bagusnya di mana kalian tuh gitu.
Oke, keren. Selama ngejalanin usaha ini nih Kak, ada nggak sih kayak struggle atau kendala yang banyak? Apa itu, boleh Banyak ceritain? banget. Jadi sekarang itu saya sebagai talent, fotografer, videografer, editor sendiri. Gitu. Jadi susahnya ya itu sih ngatur waktu. Jadi kayak satu hari tuh nggak cukup, padahal udah dipadetin banget. Kan kalau kita visit tuh harus habis visit masih harus edit pun kan itu banyak banget partnya. Harus mikirin konsepnya, harus mikirin storyline-nya, terus nanti voice over gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya dalam bentuk kerjasama kan biasanya kita ada previewing konten dulu kan. Lagi kalau misalnya ada revisi, nah itu text time lagi gitu sih. Nih Kak, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan buat anak-anak di usia 20-an yang sekarang tuh lagi baru mulai rintis usaha nih? Karena kan mereka tuh kadang banyak yang ya mungkin ngalamin apa yang namanya quarter life crisis lah ya. Kayak aduh udah lulus kuliah bingung ngapain. Iya benar. Ada nggak tips atau kayak pesan lah buat mereka gitu? Benar. Sebenarnya banyak sih. Banyak. Cuma kalau digeser mungkin kalau misalnya dari pengalaman aku pribadi sendiri ya, mungkin jangan terlalu masuk ke dalam satu, misalnya berhubungan gitu, jangan terlalu yang kayak mengarah ke arah yang destruktif gitu loh. Jadi kayak jangan terlalu bergantung sama orang dan nanti kita malah jadi nggak bisa ngembangin diri kita sendiri gitu loh. Apapun yang kalian rasain kayak misalnya galau apa segala macam, maksudnya galau in terms of kayak karir atau kerjaan apa-apa, tapi yang penting dijadikan itu sesuatu yang konstruktif lah, jangan yang destruktif. Oke, jadi kalau aku bisa sum up, pokoknya jangan terlalu maksudnya jangan sampai tenggelam dalam suatu situasi gitu, harus cepat move on dan juga banyak-banyak explore karena masih muda. Jangan sampai dunia itu luas banget gitu, maksudnya jangan sampai kita terjebak dalam satu kotak doang gitu. Kita harus banyak explore, justru dengan kita explore malah kita akan banyak belajar dan tahu kita mau ngapain ke depannya. Benar, karena semakin kita banyak ketemu orang, banyak keluar gitu ya istilahnya, jadi kayak kebuka, point of view orang tuh ternyata kayak gini loh, ternyata dunia itu nggak sekecil itu loh, luas banget. Gitu sih, makanya selama early 20s kan mumpung masih waktunya ada, terus tenaganya juga masih mumpuni, ya jangan menggeran lah. Oke. Gitu sih Wali. Oke, thank you banget. Iya, thank you juga. Thank you banget udah mau sharing ke teman-teman semua di Titik Tumbuh. Semoga semua sharing dari Kak Novi ini, aku yakin ini benar-benar bermanfaat banget lah buat teman-teman di Titik Tumbuh, dan semoga kalian semua itu bisa pelajarin dan benar-benar inget lah maksudnya tentang pesan-pesan ini yang udah disampaikan oleh Kak Novi. Oke, see you teman-teman di berikutnya.